Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Kusuma Dewi. Di sini saya mengampu pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar pada modul 15 unit 1 paket C, yaitu aman di daerah negara nyaman. Yang pertama, data pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan daerah bidang politik dalam Bhinneka Tunggal Ika. Membangun bidang politik tidak hanya berpengaruh yang memberikan beberapa keuntungan dalam kehidupan politik di Indonesia, tetapi juga mencatat beberapa kelemahan di dalamnya. Kelemahan tersebut antara lain dicatat oleh Nugroho dalam jurnal Pemikiran Sosial volume 1 nomor 1 2012 berupa pemaksaan kehendak, kekerasan politik, korupsi, dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Data dalam berita berkenan dengan konteks daerah, yakni tentang pilkada atau pemilihan kepala daerah. Data juga berhubung dengan pembangunan bidang politik yang berisi praktik politik uang dalam pemilihan kepada daerah. Secara lengkap, identifikasi terhadap data dalam berita tersebut sebagai berikut. Yang pertama, adanya lembaga negara yang bernama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Yang kedua, ada anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Ratna Dewi Petarolo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik politik uang jelang Pilkada 2020. Yang ketiga, di tengah melemahnya kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19, praktik politik uang rawan terjadi dalam Pilkada 2020 kalau dilaksanakan. Yang keempat, sebelum COVID-19 menjadi pandemi, angka politik uang yang dicatat Bawaslu sudah cukup tinggi. Yang kelima, calon kepala daerah pertahanan diprediksi bakal maju di 230 dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020. Selanjutnya ada stabilitas politik, yaitu pemerintahan yang kuat dan demokratis. Yang kedua ada penegakan hukum, yaitu sistem hukum yang adil dan efektif. Yang ketiga pertahanan dan keamanan, kekuatan militer dan kepolisian yang profesional. Yang ketiga ekonomi yang stabil atau tingkat pengangguran rendah dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Contoh, ada negara Singapura yang stabilitas politik dan ekonomi, dan Swiss yaitu penegak hukum yang kuat. Selanjutnya, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang baik. Selanjutnya ada kebebasan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul. Yang ketiga, kesetaraan sosial, yaitu tidak ada diskriminasi dan kesenjangan yang tinggi. Selanjutnya ada lingkungan hidup, udara dan air yang bersih, ruang terbuka hijau. Contoh ada Denmark. Kualitas hidup tinggi, dan Kanada yaitu kebebasan sipil. Selanjutnya ada reformasi birokrasi, meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah. Penguatan lembaga hukum, yaitu meningkatkan kapasitas dan integritas kepolisian dan kejaksaan. Peningkatan kualitas pendidikan, yaitu mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter. Pengembangan ekonomi inklusif, yaitu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Contoh negara yaitu Korea Selatan. Di sana ada reformasi birokrasi, dan Finlandia merupakan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya ada berpartisipasi dalam pemilihan umum, memiliki pemimpin yang amanah, melaporkan tindak kejahatan, yaitu membantu aparat penegak hukum. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama, yaitu menjaga konflik sosial, membayar pajak, mendukung pembangunan negara. Contohnya gotong royong, siskampling, dan kegiatan positif lainnya. Selanjutnya, keamanan dan kenyamanan adalah hak setiap warga negara. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan membutuhkan kerjasama dari pihak. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang nyaman, aman, dan sejahtera. Ajakan untuk tindakan dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan tersebut. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.